Hadirin, sekarang adalah seminar dengan tema Stop Rekayasa Penyelesaian Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua. Nah, dari kepolisian dulu ini. Di samping kami, di samping saya ini ada Jenderal Ganteng. Ini adalah KRA 33 Lemhanas Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi saat ini masih menjabat sebagai penasihat ahli Kapolri. Dipersilakan, monggo. Oh di sini, mau di sana? Oh di sana saja, di sini saja. Ya. Ya, baik ya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Marwan ya yang sudah mengundang saya. Kepada Ibu Maria juga sebagai moderator sudah mengantar saya ke sini. Saya terima kasih karena apa? Ini kesempatan saya paling bagus ya untuk berbicara pada publik. Gitu. Saya adalah penasihat ahli Kapolri sudah 14 tahun lebih. Jadi walaupun sudah pensiun 10 tahun yang lalu, yang saya pensiun, tetapi saya masih di lingkungan Polri. Jadi saya ingin menyampaikan begini, bukan sok gitu ya, tapi gini. Kebetulan untuk kasus ini ya, saya bisa mengamati dari awal sampai sekarang ini day by day, karena saya juga bikin podcast mengenai polisi. Intinya podcast saya itu adalah saya tuh meratapi polisi loh namanya. Polisi itu kok kasihan amat ya. Dia digadang-gadang orang jadi baik, tapi kan dihujat terus tiap hari gitu. Karena tingkah polisi itu selalu mengecewakan gitu. Makanya itu kita perlu memberikan saran pada polisi yang begini. Nah, terus cara saya memberikan penjelasan kepada rakyat itu, saya selalu menjelaskan suatu fenomena hukum yang ditafsirkan oleh publik yang kesana kemari, dan kemudian saya mencoba menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Kira-kira itu. Jadi modal saya menyampaikan kepada rakyat itu adalah berdasarkan informasi yang saya terima, dan kemudian apabila itu kelihatannya salah penafsiran, maka saya jelaskan dengan rasional. Risikonya ya, saya dihujat oleh polisi sendiri. Karena apa? Saya dianggap ini bapak sok-sokan nih senior kok membuli polisi, katanya gitu. Contohnya saja saya memakai gini ya. Ini kasus Yosua ini bapak bom atom loh. Membuka aib polisi. Saya dihujat. Ngapain kok pakai aib katanya. Lah kalau memang itu aib, masuk pakai saya bahasa kehormatan. Itu contohnya. Yang kedua, mengenai dulu waktu itu diumumkan 3 hari ini terjadi tembak-menembak. Itu kesimpulannya adalah Yosua itu mati karena memperkosa nggak jadi ketahuan, tembak-menembak mati gitu kan. Hanya dengan 3 hari penyidikan disimpulkan seperti itu. Saya bilang itu polisi paling goblok yang kayak gitu. Iya, saya bilang gitu. Kenapa? Saya mengucap kepada polisi yang merekayasa itu. Saya yakin itu dari pertama itu pasti rekayasa deh. Enggak usah dibuktikan. Saya bilang itu paling goblok. Wah, saya dimarahi. Masa polisi digoblok-goblokan katanya. Saya bilang itu tukang beca aja tahu bahwa itu nggak benar kan gitu kan. Bukan tukang beca, pembantu aja tahu itu nggak benar kan gitu kan. Karena saya di dalam podcast saya itu komentarnya, Pak, saya itu pembantu loh Pak. Ini kasus kan jelas kayak gitu, masa polisi bulat-bulat kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi gini, saya duduk di sini bukan saya membela polisi, enggak. Saya adalah penasihat Kapolri yang selama ini melihat polisi dari luar. Karena penasihat ahli Kapolri itu tugasnya adalah melihat gejolak yang di luar, kemudian kita menganalisis, kemudian kita menyarankan pada Bapak Kapolri, ini sebaiknya begini loh. Saran itu ada 2, ada yang taktis, ada yang strategis. Kalau yang aktual itu saran taktis namanya. Pak, kalau ada gejolak gini, Bapak sebaiknya begini gitu. Kalau saran strategis, kalau kira-kira ada gejala-gejala citra yang begini, jangka panjang itu sebaiknya begini. Kira-kira begitu. Jadi posisi saya di sini, tolong dimaknai ya, bukan saya membela polisi, enggak. Saya hanya berangkat ya dari gini. Kalau saya menyampaikan pada rakyat kejujuran apa yang ada, dengan netralitas, saya pikir saya tidak akan salah lah walaupun saya dihujat dari sana sini. Itu yang terjadi ya. Makanya tadi saya begitu masuk sini, saya terus terang diundang sini nggak ngerti judulnya ini.
Saya kesini kemarin hanya karena diketik Pak Taufik, Pak ini ada gini, oke saya ikut. Belum saya berangkat sini saya sudah dibantu-bantu Pak. Ini pembicaranya ekstrem semua loh Pak Jenderal katanya, hati-hati masuk ke sarang harimau. Loh, itu karena pandangan itu tadi. Saya kalau justru saya masuk ke sini saya lebih senang karena apa? Saya ketemu dengan para cendekiawan ya, yang bisa menganalisis suatu kejadian dengan cara yang nalar yang baik gitu. Sehingga apabila ada yang kurang-kurang cocok, saya menyampaikan dari versi saya, kayak gini lah kejadiannya. Itu pembukaan tuh Pak, baru pembukaan ini. Kalau saya mau menangkapi nanti ya Pak, mungkin 1 jam nggak habis ini. Satu persatu saya unce ini tadi ya. Tapi saya terima kasih ya, apa yang saya sampaikan ini tadi adalah sudah disimpulkan oleh Pak Marwan Batubara tadi. Kemudian sudah disimpulkan oleh surat terbuka itu tadi. Karena saya ingin ngomong gini, kasus Sambo ini, itu adalah satu kasus yang saya berterima kasih itu terjadi. Saya anggap itu adalah bagian daripada Tuhan mengingatkan kita yang selama ini udah keblinger. Itu bagi saya itu. Kenapa gitu ya? Saya sebagai penasihat Kapolri ya, melihat di Polri itu banyak sekali kekurangan-kekurangan yang selama ini terselubung, kan gitu Pak. Itu praktek apa itu tadi cuti 303 ini dan sebagainya itu sudah bertahun-tahun lama Pak itu terjadi. Cuman kita nggak ngerti bagaimana keparahannya itu kan gitu kan. Dan kita juga sudah menyarankan itu sebaiknya begini. Tetapi kan tidak pernah kebuka. Sehingga orang yang menjabat saat itu, ya contohnya Pak Sambo itu, dia adalah suatu figur ya menurut saya itu ya. Karena tekebur ya. Kenapa menjadi tekebur? Karena apa? Dia dimanjakan dengan apa yang tepat, kemudian dia dekat dengan Kapolri, dia dikasih kewenangan tadi Satgasus tadi. Satgasus kenapa jadi begitu hebat? Satgasus itu pertama kali itu bagus tujuannya, karena itu dulu ada satu kasus-kasus yang berat ya, yang kalau ditangani kewilayahan itu kurang efektif. Dibikinlah Satgasus itu untuk menangani kasus-kasus yang nasional. Gitu. Tapi kemudian perkembangannya kurang pas, karena apa? Terjadi justru ada dalam tanda petik ya kolusi antara yang ditindak dengan yang menindak itu gitu. Walaupun tidak semuanya ya gitu ya. Nah kenapa Pak Satgasus Pak Sambo itu hebat tadi Pak Narto bilang kok bisa mengalahkan itu ya karena Satgasus itu Pak dikasih kewenangan untuk handle kasus yang ditangani oleh Polda. Jadi kasus kalau Polda nangani diambil alih dia harus lepas. Itu kalau dari segi operasional. Tapi kalau dalam segi kewenangannya dia kok kuat banget ya karena dia mempunyai kewenangan kayak gitu sehingga para Kapolda pun pada ngeper waktu itu. Dan dia Pak Sambo juga banyak sekali berjasa menolong teman-temannya misalkan dalam rekrutmen dan sebagainya. Itu tadi yang keluar kan jadi kemarin ya kasus kejadiannya kasus Sambukit lah saya bilang gitu ya. Itu sebenarnya kasusnya kalau dilihat itu simpel itu kasusnya. Hanya karena apa? Pak Sambo karena tekebur kemudian diingatkan oleh Tuhan. Itu kan? Dia diingatkan oleh Tuhan dengan cara itu tadi mendapatkan informasi dari istrinya dilecehkan. Kemudian dia karena adatnya membela marwah keluarganya langsung dia marah. Bagi dia harus bunuh gitu. Yang melecehkan itu kan gitu kan. Makanya dia kan begitu ceritanya kan kayak gini, begitu dapat informasi dari istrinya itu merasa dilecehkan dia kan langsung marah langsung waktu itu mengajak anggotanya bunuh ini. Kamu yang bunuh, sanggup nggak? Kan gitu yang terjadi gitu. Tapi begitu itu terjadi, ini Pak Sambo sayangnya itu tadi Tuhan yang mengingatkan. Kok jadi licik? Dia nggak mau, saya lah yang bunuh. Itu karena begitu. Dia berusaha menghilangkan jejaknya itu. Siapa yang dihilangkan jejaknya yang diajak? Anggotanya yang loyalis itu tadi yang di bawah Satgasus itu. Makanya kan ada anggota yang dari Polda Metro ada Letkol itu karena dia dulu terlibat Satgasus dan dekat dengan Pak Sambo. Ada yang dari Polres Jakarta Selatan, ada yang di bawah Paminal Propos itu yang di bawah dia. Jadi yang pertama kali dulu 31 orang itu adalah orang yang dipanggil mendadak hari kedua setelah kejadian itu atau hari pertama. Itu kan kejadian tanggal 8. Kejadian tanggal 8 gitu kan. Intinya pokoknya tembak dor katanya itu tembak menembak. Padahal yang terjadi adalah Pak Sambo itu memang menembak, bukan enggak tahu ya kita ya. Apakah dia ikut nembak apa enggak, tapi yang jelas itu atas kemauannya Pak Sambo
Yosua dibunuh saat itu. Tapi setelah itu dia timbul itu tadi mau merekayasa, dia tembak ke atas. Langsung dia panggil anggotanya, yang di bawah dipanggil adalah Propam sama Paminal, itu yang langsung di bawah dia. Tolong ini gini, bersihkan gini, dibikin gini, gitu kan. Dan skenarionya karena itu dibikin seakan-akan itu tembak menembak. Ibu Putri itu ketika dia ngomong bahwa saya dilecehkan di Magelang, Pak Sambo nyuruh, kamu bilang aja pelecehannya di sini. Itulah yang disampaikan oleh Bu Putri itu di dalam laporannya itu ya, entah laporannya dia sendiri atau orang lain gitu ya, dibilang saya akan dilecehkan, ditodong, kemudian saya teriak, dia keluar, kan gitu yang dibikin. Dan ternyata itu nggak benar, karena apa? CCTV itu yang dulu akan dihilangkan itu kan CCTV dari Saguling ada, temu semua, ada Pak Sambo waktu itu kan. Kemudian ketika sampai di sini sisinya hilang. Kenapa? Itu yang diambil kembali dipotong karena di situ ada rekaman bahwa Yosua masih hidup. Kan jadi pertentangan dengan rekayasa itu tadi. Itulah makanya dia suruh anggota itu ambil, amankan. Nah itulah Sendra itu juga yang terlibat, Letol itu terlibat, termasuk anaknya teman saya itu si Baikuni Mayor 2 itu. Itu gitu. Jadi orang yang dilibatkan oleh Pak Sambo untuk merusak TKP itu, pertama kali yang ketahuan adalah 31. Itu yang bukan semua berbuat. Itu yang terindikasi terkait dengan yang diperintah-perintah itu. Nah kemudian belakangan ada 90 orang. Bukan berarti 90 orang itu semua rame-rame bikin perencanaan bunuh orang, itu enggak gitu. Tapi akibat daripada pemberitaan yang tanggal 11 itu adalah rekayasa atau kronologis yang dibuat oleh PAMI. PAMI itu penasihat ahli Kapolri, ya. Itu teman dekatnya Pak Sambo. Itu dipanggil oleh Pak Sambo. Didiktekan gini kronologisnya, saya merasa terhina karena gini-gini sehingga saya bunuh lah gitu. Terus kemudian karena ini dianggap peristiwa kecil, lapor Pak Kapolri. Oh iya, sudah saya beresin Pak, semua ini hanya internal antara anggota tembak menembak gitu. Itu yang terjadi. Pak Kapolri karena tadinya udah baik dengan Pak Sambo itu kan, dia percaya gitu. Itu pun ditibulin kan gitu. Ini yang terjadi. Jadi itu satu oknum jenderal yang begitu tidak terpuji ya menurut saya gitu ya. Itu akibatnya apa? Menggeneralisir semua polisi. Tadi kan yang diumumkan tadi sebagai penegak hukum kok kayak gitu kan. Pembohong dan sebagainya itu. Di dalam podcast saya dulu ketika tanggal 11 itu diumumkan ya, itu ada 90 kejanggalan yang harus dijawab oleh Polri. Cuman sayangnya ya, kalau saya menganggap ini kenapa jadi sangat berlarut-larut gitu ya. Sampai sekarang pun polisi kelihatannya ya strateginya itu masih belum pas. Jadi intinya gini loh. Ini kasus ini sebetulnya ya, ini masalah komunikasi polisi dengan publik. Gimana setelah terjadi kasus itu, citra polisi langsung hancur, blok di bawah titik nadir. Saya mengatakan gitu waktu itu saya diprotes. Kok ngomong seenaknya sendiri gitu. Nah menurut saya ya memang iya. Akhirnya Pak Kapolri yang mengakui kan. Dari sekian menjadi 28%. Kalau saya dulu dari 100 menjadi 0% saya dulu ngomongnya gitu. Tapi kemudian ketika Pak Kapolri mengumumkan Barada E menjadi tersangka, langsung naik 50% kan. Yang tadinya jelek banget naik. Artinya apa? Ketika polisi itu terjadi Sambo ini, kemudian sudah hancurlah namanya karena digeneralisir, dia pembohong kan gitu kan. Kemudian yang kedua kok ada geng di dalam itu segitu besarnya, tambah lagi dengan motif itu yang ada cacat 303 dan sebagainya itu kan, tambah lagi kan. Jadi kan bertubi-tubi diserang itu kan. Tetapi Kapolri waktu itu sudah agak mending Pak Kapolri. Ya karena ditegur oleh presiden suruh bikin jangan ditutup-tutupi gitu. Itu artinya kan sebenarnya Pak Presiden sudah tahu apa yang ditutupi gitu. Pak Mahfud juga sudah tahu. Kenapa begitu? Kejadian itu tanggal 8. Direkayasa, diumumkan tanggal 11. Kan gitu. Yang diumumkan itu adalah kronologis yang dibikin oleh Sambo dengan tembak menembak. 3 hari setelah itu sudah bocor sebetulnya itu. Yang bocor siapa? Ya orang-orang yang dipanggil Sambo itu tadi kan disuruh gini itu. Itu saya dengar, Pak, kemarin kita yang suruh itu Pak, suruh menyuci darahnya dan sebagainya. Kan udah bocor gitu.
Dan bocornya itu bukan hanya terbatas pada saya dong, pasti ke presiden segala gitu. Makanya presiden jangan ditutup-tutupi. Akhirnya kan Pak Kapolri bikin tim khusus gitu kan. Nanti tim khusus dicurigai apa dia kan. Tim khusus itu terdiri daripada 4 jenderal di bawah Kapolri. Pak Kapolri, Adi Makayasa. Kemudian Doviri itu Adi Makayasa juga. Yang ketiga Pak Irwasum itu ya orang bagus juga lah. Kemudian Kabar Eskrim dan tambah satu Wahyu Widada itu juga Adi Makayasa. Itu orang yang terpercaya di bawah Kapolri, diperintahkan usut dengan hati-hati dengan scientific investigation. Disinilah yang saya kalau boleh mengkritik ya ini akibat daripada pesan Pak Kapolri pada itu ditafsirkannya oleh tim khusus ini kalau scientific ya harus hati-hati kan gitu kan. Karena kehati-hatian inilah kemudian lama Pak Kapolri memutus waktu itu. Karena apa? Di satu sisi ada penyidikan yang hasilnya penyidikan abal-abal oleh Pak timnya Sambo itu. Dia memaksakan untuk terus bahwa skenario-nya adalah tembak menembak. Sementara dari ini kan ada yang ditutup-tutupi kan gitu. Nah, sayangnya tim khusus itu kan melihatnya itu dia menunggu saksi-saksi yang dari laporan yang dari sana itu dari apa? Dari Yosua, keluarganya Yosua itu. Setelah diperiksa semua komplit baru dia mengatakan oh ya memang ini apa itu tersangkanya adalah Baradae gitu ya. Dan waktu itu sebenarnya sudah ada indikasi bahwa ini sudah bocor kan gitu kan. 31 orang itu. Makanya diusulkanlah untuk itu dinonaktifkan. Sudah dulu Pak Kapolri menonaktifkan Pak Sambo kan gitu. Tetapi ketika dinonaktifkan itu Pak Sambo masih kuat itu anunya itu untuk indikasinya untuk memaksakan skenario yang itu. Sehingga terjadilah kelambatan itu. Untungnya waktu itu tidak terlambat 1 minggu aja. Pak Kapolri dulu kok terlambat 1 minggu mengumumkan Baradae itu menjadi tersangka, habis polisi. Karena dia sudah pasti diimpeach. Syukur diumumkan bahwa ini ada. Nah, dengan diumumkan Baradae itu, maka kemudian dan 31 orang itu dinonaktifkan, termasuk Pak Sambo yang tadinya cuma dinonaktifkan tapi kemudian dimasukkan dalam tempat khusus itu. Tidak lagi dia menghalang-halangi penyidikan. Dari situlah penyidikan jadi lurus. Seminggu setelah ditetapkan Baradae langsung Pak Sambo jadikan tersangka. Pak Sambo dan kemudian dinyatakan tidak ada tembak menembak, tapi yang adalah penembakan kan gitu yang diomongkan gitu. Itu sudah lurus tuh tim khusus itu. Cuman kemudian diikuti dengan Pak Sambo ngomong bahwa saya bertanggung jawab, tapi tetap aja motifnya kan karena keluarga saya ini dilecehkan gitu, sehingga saya bunuh dia kan gitu. Saya minta maaf pada semua gitu. Seminggu kemudian kan Ibu Putri juga jadikan tersangka kan. Tersangka apa yang diomongkan? Tersangka 340. Artinya Ibu Putri tersangkakan sebagai ikut merencanakan kayak gitu. Padahal selama itu saya berpikir ya, ini Ibu Putri sebenarnya korban. Korban daripada Pak Sambo. Termasuk juga yang 4 itu yang suruh bantu nembak Baradae itu semua juga korban kan disuruh mendadak itu tuh nggak bisa ngelak kan. Termasuk yang 31 itu juga. Itu kan dipanggil suruh gini, ada itu yang naik Baikun itu nggak ngerti Pak, dia lagi ngetik panggil, sini, ini pindah, ini hapus, gini. Ya dikerjakan gitu kan, terus kemudian dia disimpan itu barangnya. Ternyata itu kan menghilangkan jejak. Nah makanya itu di sini ya. Tim khusus selama ini kalau saya lihat ya, dia sudah lurus berbuat. Dan Kapolri juga sudah benar itu langkah-langkahnya diambil. Ya jangan ditutup-tutupi, maka dia bikin tim khusus supaya bahkan dia mengundang Komnas HAM kan itu. Seumur-umur nggak ada itu Pak, Komnas HAM boleh ikut. Itu nggak boleh, tapi kemarin kan boleh gitu. Diperbolehkan, Kompolnas juga boleh ikut kan itu. Itu sebagai pertanggungjawaban dari Pak Kapolri, saya ini ingin transparan lah gitu kan. Walaupun kemudian ketransparan itu disalahgunakan atau disalahartikan oleh Komnas HAM. Komnas HAM yang mestinya itu kalau dalam kasus kayak gini ini kalau menurut saya dia harusnya, cek, ini tidak ada pelanggaran HAM berat, 1. Kedua, ini kasus pidana, oke, Komnas HAM selesai begini. Tapi kan kemarin enggak, disarankan suruh menyelidiki yang sana. Akhirnya dia kan diantem sama ini, ini belain Sambo kan gitu. Itu contoh bahwa isu yang keluar itu tidak mesti benar gitu loh. Dalam hal ini Komnas HAM ini, saya pikir ya tidak salah juga. Dia itu kan tugasnya kan menanamkan kepercayaan pada masyarakat bahwa saya lah perwakilan HAM di Indonesia. Jadi kalau ada pelanggaran yang diduga HAM, saya harus aktif kan. Aktif lah dia. Sebenarnya keaktifan dia itu lebih bukannya sebagai pengamat untuk menentukan apakah ada HAM atau tidak,
Dia jadi detektif swasta kan waktu itu. Menganalisis, memanggil, menyelidiki barang bukti, menganalisis. Itu bukan tugas Komnas HAM tuh ini, kecuali kalau itu HAM berat tuh, lain ya. Itu yang terjadi itu. Kompolnas juga gitu teman saya Pak Beni itu. Gara-gara dibully ya, dia dibully oleh siapa? Kapolres itu kan. Kapolres itu kan orangnya Pak Sambo itu. Gitu kan. Nah, ketika hari Senin itu masih versinya Pak Sambo, termasuk juga yang Selasa itu Kapolres ngomong rilis itu adalah pesanan dari Pak Sambo. Ngomong bahwa itu memang ada begini, Pak Beni dengan gagah beraninya dia bilang, ya memang begini ya, dia dihabisin oleh itu, suruh pecat kan. Itu yang terjadi Pak yang di lapangan itu. Nah terus supaya tidak panjang banget ya, intinya begini, atas kasus itu saya berterima kasih karena apa? Karena gara-gara kasus itulah menjadi kemudian publik bisa tahu, banyak pejabat pun tahu bahwa di belakang kehebatan polisi selama ini, polisi kan belum tuh hebat, citra polisi dulu ya, dulu umur saya jadi polisi itu tidak pernah kepercayaan publik itu sampai mencapai 3 teratas. Dulu selalu 3 terbawah. Tapi sejak dijabat oleh Pak Tito, naik itu menjadi 3 teratas. Dari survei ya. Diteruskan Pak Idam, diteruskan dengan Pak Sigit ini. Termasuk masih di atas itu. Di atas itu adalah Presiden, TNI, dan polisi. Bahkan KPK pun di bawah tingkat kepercayaan ya. Ini hasil survei ini mengatakan. Itu kan baru diperingati di Semarang itu kan bagus polisi waktu itu. Nah tiba-tiba kena Sambo ini langsung jerat, habis ya. Itu yang terjadi. Makanya ya, kenapa itu terjadi? Karena sebenarnya di tengah-tengah kehebatan nama polisi itu, di dalamnya terdapat praktek-praktek yang semestinya dikoreksi. Contohnya itu tadi yang diungkap, kok bisa sistem seleksi polisi itu gimana sih pembinaan karirnya? Masa orang seperti monster gitu bisa jadi jenderal dari polisinya polisi? Itu kan berarti kan kesalahan ini yang sistem gitu. Terus yang kedua kali, masa itu Sambo bisa kuatannya gitu, bisa lintas gini dan sebagainya gitu. Yang ketiga kali, itu masa ada ini konsorsium itu dan Satgas, saya dalam podcast saya tanyakan, dan Satgas Kaisar Sambo itu pemberantas atau koordinator 303? Saya tanyakan gitu kan gitu. Tapi saya ceritakan gini, Satgas itu adalah dibikin untuk apabila tugas rutin nggak mampu, makanya dibikin Satgasus. Satgasus itu idealnya adalah memberantas judi-judi dan sebagainya itu, termasuk igaloging dan sebagainya itu yang tidak efektif ditangani oleh Polda. Tapi kemudian begitu dikoreksi dengan Sambo Gate ini kan gitu kan, ternyata itu kan jelas tidak efektif. Makanya Pak Kapolri bubarkan itu, sudah betul bubarkan. Sehingga akhirnya nanti perjudian di wilayah itu Kapolda yang nangani apapun. Dan Pak Kapolri kasih perintah kan, berantas Kapolda, kalau yang enggak saya pecat. Itu bagus langkah itu. Tetapi langkah ini memang sementara bisa memulihkan kepercayaan publik. Bahwa Pak Kapolri sudah tegas gitu. Tapi masih menyisakan itu tadi, harus diusut dong gitu kan. Ini yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi dengan Sambo Gate ini, dengan adanya kasus itu ya, yang menggeneralisir bahwa polisi bohong itu sudah bisa ditepis. Ternyata itu hanya oknum yang berbuat gitu. Dan kemudian ada lagi, kok ada sindikat yang gitu bisa dikerahkan untuk menutupi kejahatan. Itu sudah bisa dijelaskan. Bahwa itu adalah akibat korban-korban Pak Sambo yang sangat berkuasa itu memaksa anggotanya. Sehingga kalau saya pribadi sih ya, walaupun saya menyarankan ini harus diselesaikan secara tegas gitu, tapi jangan dipukul rata dong, karena kesalahan orang yang jadi korban Sambo ini tidak sebanding dengan Sambo yang mempunyai niat untuk membunuh. Kalau orang ini kan yang merusak TKP itu ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang setengah tahu. Ya kan itu kejadian setelah pembunuhan. Setelah pembunuhan kemudian direkayasa untuk merubah ini, dan merekayasa ini dia juga nggak ngerti. Masa kalau orangnya kayak gitu kemudian hukumannya sama dengan Pak Sambo ya? Hanya menuruti tuntutan umum bahwa itu harus ditindak tegas, semua harus habisin kan gitu kan. Nah, jadi di tengah-tengah kayak gitu tuh kita harus ada menghormati kemanusiaan itu tadi. Gitu. Nah, kepada kemanusiaan ini tadi ya, di satu sisi Pak Kapolri sudah benar itu, mengantisipasi turunnya citra masyarakat itu tadi, itu kan karena kepercayaan masyarakat. Maka dijawablah itu
yang perlu dijawab, yang dianggap masih ditutupi gitu ya. Sementara ini sudah jawabannya apa? Pak Sambo jadi tersangka termasuk anak buahnya. Yang obstruction of justice juga sudah jadikan tersangka di kode etik dan cepat-cepat itu. Bikinnya kan dalam seumur hidup itu nggak pernah Pak apa tuh kode etik sehari langsung P3 itu jarang Pak. Gitu. Karena bikin kode etiknya itu komisinya aja bikinnya kan 5 hari. Kemudian itu jadi prosesnya lama. Tapi ini kan mana langsung diputus gitu aja. Itu menunjukkan bahwa keseriusan kita menindak tegas gitu. Cuman yang salah satu yang masih terlupakan oleh Pak Polri ini ya gitu ya. Satu ya, kewajiban dia untuk memberikan penjelasan kepada rakyat atas yang janggal itu tadi. Kenapa begitu? Karena polisi sekarang masih berpendapat kalau yang namanya penyidikan, perkembangan informasi itu dia harus keep, nggak boleh dibuka. Alasannya nanti mengganggu di penyidikan nanti apa di persidangan nanti. Itu mau ada hukumnya kayak gitu. Cuman anehnya ketika dia tidak menjelaskan pada publik apa yang telah dikerjakan dan kemudian hasilnya yang mestinya itu juga perlu disampaikan pada publik bagaimana perkembangan, polisi nggak berani Pak nyampaikan ini karena apa? Kurang pede katanya. Kita sudah terlalu banyak dibully, tidak dipercaya, makanya kita suruh Komnas HAM. Nah itulah makanya Komnas HAM dari ngomong banyak kan itu kan. Ya makanya bukan salah Komnas HAM juga karena dia mau disuruh oleh polisi untuk menerangkan apa yang terjadi itu. Jadi ini saya bantah gini. Bapak katanya ini tim khusus maupun Barreskrim ngomong gitu. Itu untuk konsumsi di pengadilan. Sampai itu salah deh gitu. Salah ya, itu karena apa? Oke, di pengadilan betul nanti. Tapi kepercayaan masyarakat nanti masih terus turun gitu. Nah ini sampai sekarang dia sudah agak berubah ya. Sudah sedikit-sedikit ada kemajuan. Sebenarnya kalau saya dulu sarannya sih tiap hari dibikin desk. Bikin desk sehingga tiap hari perkembangan bisa orang tanya bisa jawab, orang tanya bisa jawab. Bukan dari teori-teori yang umum yang melingkar-lingkar itu kan gitu. Nah, yang kedua, yang polisi masih kurang begitu piawai ya menurut saya itu ya. Dia tidak bisa memanage bagaimana publik itu maunya gitu. Sekarang kan publik kan udah sangat kesel banget ini. Kok polisi yang digadang-gadang baik kok cuman kayak gitu kan. Dan kemudian si Sambo ini kok pun hukum mati kan harusnya begitu. Seakan-akan kayak gitu kan. Nah, tapi sayangnya kan tidak dikasih penjelasan yang seimbang sehingga yang berkembang di masyarakat adalah yang menyudutkan itu. Nah, kesempatan untuk menjelaskan pada publik ini tidak dipakai oleh Humas Polri. Contohnya, tiap hari kan ada talk show itu. Tiap hari di itu YouTube ada itu. Tapi coba lihat kapan polisi menjelaskan. Selain hanya kalau rilis hari ini mau ada kode etik kayak gitu. Mestinya kan dia kan kalau ada talk show kayak gini nih datang bisa menjelaskan kan both side jadinya gitu. Tapi kan enggak. Saya tanya ke TV. Gimana sih Dek, Pak? Kok kayak gini kok polisi nggak diundang? Kalau saya dulu zaman saya Kadipinkum, kalau saya di Bitum itu kalau ada kasus kayak gini nih pasti diundang dari polisi, pengamat maupun pakar. Ada 3 unsur itu sehingga yang berkembang di publik itu imbangan gitu kan. Tidak liar seperti sekarang. Nah sekarang dari polisi nggak ada yang datang, katanya sudah diundang. Wah kita sibuk nggak bisa datang semua ya. Pakai Zoom kan bisa. Tapi itu nggak dikerjakan. Akhirnya apa? Pemberitaan itu tidak imbang antara yang ke arah yang viral itu dengan dari versi polisi. Akhirnya kita lah yang tampil. Saya itu pensiunan yang dulu-dulu udah nggak dianggap. Iya kita tuh nggak dianggap, cuman gara-gara kemarin kita bikin podcast dianggap bisa ini. Tiap hari ya hampir setiap hari saya bergantian untuk berempat itu. Di mana di Kompas TV dan sebagainya. Yang satu lagi yang saya perlu sampaikan ya kenapa ini polisi juga kemudian nggak cepat-cepat sekali bisa mengembalikan keperangan publik. Polisi sampai sekarang masih berpikir bahwa kalau saya sudah serius melaksanakan tugas dengan baik, memproses ini cepat-cepat, kan gitu kan? Cepat ini 4 sudah dikirim, 1 berita acara mengenai bahwa itu rencana pembunuhan dan ini juga obstruction sudah dikirim juga. Dipikirnya kayak gitu tuh menunjukkan pada publik dan publik puas. Padahal ada tindakan lain yang polisi itu kemarin ya contohnya Ibu PC tidak ditahan. Nah kan dianggap itu kan ini diskriminatif. Gitu. Polisi hanya menjelaskan alasan kemanusiaan ini. Jangankan polisi yang ngomong gitu dibully kan polisi oleh masyarakat. Lah Kak Seto aja yang diduga nggak ada inilah, nggak mungkin dia kolusi dengan itu aja dituduh belain Sambo kok. Itu akibatnya ya. Jadi salah satu yang kekurangan publikasi polisi itu adalah dia tidak pandai memanage kemauan publik. Publik menyoroti polisi itu diskriminatif karena apa? Polisi tidak melihat
keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Mestinya Ibu Putri itu ya, itu bisa tuh kalau seandainya tidak ditahan kota, ditahan rumah, bisa. Tidak usah ditahan itu. Jadi sama-sama tercapai. Tapi sampai sekarang kan tidak. Gitu. Nah itu menunjukkan bahwa sense of apa itu mengenai kepekaan kepada masyarakat keadilan itu kurang. Itu makanya citranya polisi ya memang pantas polisi memang brengsek kan gitu. Terus kayak gitu kan gitu. Itulah yang terjadi ya. Saya mudah-mudahan mungkin nggak menjawab semuanya itu. Tetapi saya dari ulasan ini ya gitu ya. Saya ingin memberikan pancingan kepada bapak-bapak sekalian ini. Bapak tadi kan intinya kan masih menyanjung Pak Kapolri kan itu. Di tengah-tengah ini tidak menyalahkan Kapolri lah gitulah. Sementara saya kadang-kadang mengkritik, makanya itu saya bilang nggak tahu lah nanti apa yang terjadi gitu. Bapak-bapak masih menyanjung, saya mengkritik gitu kan. Jadi terbukti saya bully polisi terus kan gitu ya. Nah makanya itu sekarang saya kasih pada bapak saran ini Pak. Kita sekarang ya melihat polisi begitu rusaknya. Dan itu nggak bisa dinafikan, memang ada, walaupun tidak separah seperti yang dibayangkan. Jadi kita adalah ke depan ini, bagaimana cara memperbaiki polisi. Saya Pak, dari polisi itu mulai dari Barada. Tamtama saya dulu masuk. Saya Tamtama tahun 70 masuk pendidikan, saya lulus nomor 1. Artinya apa? Saya tahu hukum. Hukum itu saya hafal Pak. 31 pasal PDT itu saya hafal luar kepala. Contohnya begitu ya. Entah begitu, ketika kita masuk jadi dinas di polisi, yang saya terima pelajarannya bukan pelajaran yang hukum itu Pak. Yang saya terima ya contoh-contoh dari para senior yang bagaimana nyari duit. Itu yang terjadi gitu Pak. Ini penjelasan yang jujur. Ya memang saya ingin mengatakan bahwa polisi itu pungli gitu ya. Bukan hanya dipungli Pak, di semua lini sama Pak. Karena apa? Kalau yang namanya pungli itu kan pengen nyari tambahan hidup ya gitu ya. Dan yang kedua adalah budaya koruptif. Di polisi itu ya paling besar itu Pak, godaannya adalah budaya koruptif. Yang bikin rusak polisi itu adalah budaya koruptif. Gini, saya dulu mau masuk KPK nggak diterima karena saya dianggap orangnya Pak SBY, sebenarnya saya coret nggak boleh masuk KPK. Padahal saya sudah terpilih di sana, tinggal gitu. Oke. Di dalam itu saya mengatakan gini Pak, korupsi ini juga termasuk juga koreksi untuk Indonesia lah gitu ya. Kita kan bikin KPK berapa tahun, itu efektif nggak? Sampai sekarang kan korupsi nggak turun-turun ya, gitu aja. Meskipun dulu ICW ngomong KPK hebat, mana hebat? Itu KPK cuman juru bicaranya ICW juru bicaranya KPK aja menurut saya itu. Karena begini, kalau yang namanya korupsi itu ya, definisinya adalah kewenangan dikalikan diskresi dibagi dengan pengawasan. Semakin besar kewenangannya dan semakin besar dikasih diskresi, kalau pengawasannya tidak berimbang pasti terjadi korupsi yang besar. Nah kalau untuk polisi ini khususnya ya, polisi itu lembaga yang paling besar mempunyai kewenangan. Karena apa? Kewenangan itu melekat pada anggotanya di lapangan. Kewenangan dia menegakkan hukum, kewenangan dia mengatur, kewenangan dia membatasi HAM dan sebagainya itu kan ada di kewenangan polisi, di tugas polisi lengkap itu. Tetapi diskresinya juga gede banget. Diskresi di polisi hanya ditulis di Undang-Undang Kepolisian bahwa dalam melaksanakan tugasnya polisi boleh melakukan tindakan menurut perhitungannya sendiri. Sayangnya tidak ada Pak rambu-rambu bagaimana diskresi itu dibatasi. Akibatnya apa? Itu tadi kewenangan kalikan diskresi bagi pengawasan. Pengawasan polisi selama ini sangat lemah. Ya, Jenderal Arianto, rasanya kita nanti bisa mengadakan yang lebih. Masih lagi. Kalau saya di stop berhenti, saya akan teruskan dulu. Tapi kalau ini kemudian masih ada waktu ya nggak apa-apa gitu. Tapi saya ingin teruskan sedikit lagi. Oh iya, monggo. Jadi gini, itu tadi ya rumusnya kan itu tadi polisi. Kewenangannya besar karena apa? Barada pun yang baru lulus itu, dia boleh nangkap, boleh nahan, bisa itu Pak. Dan siapa yang ya memang itu kewenangannya kayak gitu kan. Polisi tahu-tahu ada judi langsung nangkep bisa, melepaskan di lapangan juga bisa kalau nggak diawasi. Nah contohnya kayak gitu. Akibat dari Pak yang kayak gitu tadi yang nggak berimbang Pak. Sampai kapanpun polisi ini walaupun pakai apa-apa di pinggir, bukan polisi aja lah di Indonesia ini. Kalau tanpa pakai rumus itu tadi Pak, itu nescaya nggak akan hilang budaya korupsi. Makanya itu kalau untuk polisi ya saya bikin
apa yang menjadikan rentannya polisi itu tadi ya. Kalau pengawasan itu tadi ya, pengawasan internal. Di polisi itu ada disiplin, etika, dan pidana. Itu internalnya itu. Nah di sini kalau etikanya, etika itu sebenarnya yang paling pokok itu tadi ya, polisi jangan sampai korupsi kan gitu kan. Mestinya aturan polisi tidak boleh korupsi itu ditaruh pasal nomor 1 kode etik. Nanti tolong dirumuskan gitu aja Pak. Saran kalau pada DPR itu, kalau supaya polisi baik ya, tolong kode etik polisi itu paling tinggi, nggak usah ditulis Tribrata, catur prasaja, itu orang nggak ngerti apa itu. Tapi langsung aja. Kalau jadi polisi dilarang korupsi. Kalau terjadi korupsi, sanksinya adalah PTDH. Paling berat PTDH atau turun pangkatnya atau di grounded. Itu pasal nomor 1 mengenai kode etik. Yang pasal nomor 2 adalah hedonistik. Kehidupan hedonistik itu dilarang untuk polisi. Karena itu Pak yang menimbulkan berlomba-lomba itu, para kapolres itu mencari apa itu semua gitu. Dulu zaman saya tuh merolek nggak boleh. Tapi sekarang kan sudah di dalam TR sudah dilarang. Tapi kalau orang yang melanggar kan cuma ditegur. Nah makanya itu diusulkan nanti ya, kode etik polisi yang kedua adalah tidak boleh hedonistik. Gitu. Kalau hedonistik turun pangkat atau tidak dapat jabatan atau kredit. 3 itu aja. Jadi otomatis nanti di lapangan itu gampang saja, ada orang hedonistik langsung nggak usah ditegur, langsung turun jabatan. Kapolres begitu datang pakai istrinya pakai RP itu langsung aja dicopot dari Kapolres. Kayak gitu mungkin itu akan aman itu. Jadi itu pengawasan yang kuat kan gitu kan. Yang 3 adalah budaya setoran. Di lingkungan polisi itu ada budaya setoran itu. Nah, kalau ngilangkan itu budaya setoran, aturannya begini, yang setor dan yang menyetor dua-duanya di grounded. Hanya dengan 3 yang kayak gini simpel itu Pak, saya yakin itu kekuatannya besar. Atau yang terakhir internal pengawasan dulu. Itu tadi pengawasan internal ya. Pengawasan eksternalnya gini. Polisi kan gede banget gunanya itu. Sekarang yang ngawasi eksternal siapa teman? Kompolnas. Kompolnas sama DPR. Kompolnas itu mata nompong itu. Iya. Saya bilang Kompolnas ecek-ecek sekarang. Karena apa? Bunyinya ya dulu, Kompolnas itu kan dibikinkan ketika undang-undang polisi kembali kepada reformasi ya. Polisi harus diawasi. Oke, dibikinlah Kompolnas. Dan waktu itu ya, kita mengusulkan untuk Kompolnas diterangkan lebih kuat. Polisi nggak mau. Sampai sekarang kan Kompolnas apa coba? Memberikan saran kebijakan pada Kapolri. Menyarankan siapa yang jadi Kapolri atau Wakapolri. Terus kemudian menampung keluhan masyarakat. Tapi kalau Kompolnas berbuat gitu ya dilihatnya nggak ada apa-apanya. Nah, saya menyarankan, itu bapak-bapak mungkin menyarankan, polisi harus diawasi dari luar. Bukan kemudian polisi taruh di bawah TNI, wah malah bubar apa kalau TNI taruh di bawah TNI, itu nggak benar itu saran itu. Jadi pengawasan polisi harus dari luar. Kalau di luar negeri ada lembaga investigasi kecurangan polisi. Nah, itu mestinya lembaga itu dilekatkan di Kompolnas. Jadi polisi itu Kompolnas dikasih, bukan dibubarkan ya, saya tadi katanya cek-cek itu bukan berarti dibubarkan, tetapi harus diperkuat Kompolnas itu, dan secara konsekuen dia dikasih kewenangan, tapi juga ada konsekuensinya. Kalau Kompolnas dikasih kewenangan yang gitu, kurang ajar, dia dihukum mati. Gitu. Jadi gini, Kompolnas itu boleh mengoreksi polisi, karena dia mengusulkan Pak Kapolri, maka Kompolnas dikasih tugas melakukan penelitian pada pembinaan karir Polri dalam rangka nanti mengusulkan siapa yang pantas jadi Kapolri. Nah, tapi Kompolnas juga dibolehkan mengoreksi tindakan Kapolri apabila dia salah, ya dia harus mengusulkan pemecatan Kapolri. Ya. Itu baru kuat itu pengawasan kayak gitu, saya kira ya. Kemudian yang kedua, Kompolnas harus kuat di wilayah. Sekarang kan coba 430.000 orang polisi seluruh Indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan ataupun kemungkinan untuk powerful untuk bikin koruptif, hanya diawasi oleh 9 orang, 3 menteri dan 6 orang komisioner itu. Itu pun kewenangannya cuma kayak gitu. Makanya Kompolnas harus ada di wilayah-wilayah. Di Polda misalnya ada perwakilan. Kalau cuma di Polda ada kan kurang kuat itu. Kompolnas dikasih kewenangan tunjuk LSM untuk mengawasi setiap Polres. Itu tugasnya ringan aja kok. Ini ya, kita ada orang masuk, kamu tadi ambil SIM ya? Bayar berapa?
reserse, kamu diperas apa enggak? Gini, baik Pak. Catetin aja itu nanti lapor ke Kompolnas. Dan seketika itu kalau ada pelanggaran langsung copot Kapolresnya. Itu saya kira pengawasan itu jadi efektif. Saya kira itu Pak ya. Jadi kita nggak usah muluk-muluk kebanyakan teori gitu. Kemudian berandai-andai sana sini ngomong puisi harus gini-gini. Tapi nggak ada saran yang konkret ya percuma. Saya kira itu Pak. Mohon maaf ya. Sebenarnya masih banyak lagi tapi karena waktunya habis ya udah. Terima kasih. Luar biasa.